Zolimnya luar biasa itu. Sudah selesai berhubungan suami istri, beberapa menit saya ditalak. Wih, itu kena mental sekali. Saya tuh pernah dipukul, ya, dari ujung kepala sampai kaki. Itu mata ditonjok, muka ditonjok sama mantan suami saya, lengan, sampai saya setengah cacat, sampai saya setengah cacat, sampai saya setengah cacat. Saya dilarang hamil, padahal saya seorang istri yang dinikahi secara agama. Nggak tahu saya alasannya apa. Oke, selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun Anda berada saat ini. Malam ini saya kedatangan mantan presenter membawakan sebuah program infotainment yang amat sangat luar biasa pada masanya. Sampai sekarang masih ada loh, Pak. Sempat syuting di luar nalar. Iya. Terus satu episode ya, Mbak ya? Iya. Satu episode terus. Setelah itu kita kehilangan informasi kemana sih Mbak Seda. Tiba-tiba awal tahun ini atau beberapa bulan lalu tuh sempat ramai pemberitaan dengan Amar Zoni. Ada seorang dokter inisial K mention nama Mbak di sosial media yang kayaknya dia marah karena Mbak dekatin Amar Zoni. Tapi kita mau tahu hari ini apa sih sebenarnya ceritanya waktu itu? Ya sebenarnya kan saya dengan Amar tuh kan sudah kenal lama ya, udah dari 10 tahun yang lalu. Pandangan pertamanya di Indigo ini, di Silet itu kan. Dan kita sempat menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan sempat diajak liburan romantis ke Bali juga. Cuman kan 10 tahun saya diem gitu, saya nggak pernah yang kowar-kowar atau pansos atau memanfaatkan keadaan gitu. Padahal dia lagi tajir-tajirnya, lagi naik-naiknya, lagi ganteng-gantengnya, malah saya menghindari media gitu. Nah, kenapa 10 tahun saya diem, baru sekarang saya buka gitu? Karena memang saya ada unsur dugaan kuat saya difitnah sama si perempuan si K ini. Saya panggil nenek gayung aja ya. Kayak mukanya kayak nenek-nenek, soalnya mulutnya juga kayak nenek-nenek. Jadi saya juga nggak tahu kenapa ini perempuan ngaku deket sama Amar. Saya nggak kenal, saya juga nggak pernah ketemu sama dia. Tiba-tiba dia menyebut nama saya di akun live TikToknya dia di media sosial. Dan itu saya dapat kiriman dari netizen. Mbak Zeda lagi gibahin Mbak Zeda nih gitu. Saya lihat, saya tuh ngelihat dia menyebut nama saya, memfitnah saya tuh udah hampir puluhan kali sih. Cuman saya dapat video dari netizen tuh 2 video. Nah di situ. Jadi bukan Mbak nggak tahu langsung ya, karena nggak kenal lah siapa sih kan. Ya, lagian males juga saya ngeliat live TikToknya dia ngapain gitu loh. Saya dikirimin link sama netizen. Mungkin netizen juga gregetan juga sama dia, nyenggol-nyenggol saya terus. Nah intinya dalam live TikTok yang bukti video yang saya dapat itu ada 3 poin ya. Ada 3 poin dugaan fitnah. Yang pertama dia memfitnah saya manggil-manggil atau ngundang-undang wartawan saat jenguk ke lapas. Itu kan fitnah yang luar biasa. Ngapain saya manggil-manggil wartawan? Wartawan punya SOP ketat pada saat meliput, tidak bisa dipanggil-panggil, diundang seenaknya. Dan untuk apa gitu loh? Saya manggil-manggil wartawan untuk apa gitu? Kalau bertanya wartawan tahu dari mana? Ya kan dapat informasi. Saya jenguk ke lapas kan dapat konfirmasi dari pengacaranya AZ juga kan, Bang John kan. Itu pertama. Terus kedua ada unsur fitnah juga dalam live TikToknya dia menyebut wartawan minta-minta duit ke pengacaranya AZ. Nah itu kan tidak hanya memfitnah saya, tapi juga ada dugaan kuat memfitnah institusi wartawan tanpa dia menyebutkan oknum. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sampai detik ini dia itu masih menggiring opini publik bahwa saya mengejar-ngejar Amar dan saya ditolak sama si Amar. Nah ini kan sudah melampaui batas gitu loh. Padahal kenyataannya terbalik, jelas kebalik gitu loh. Yang ngejar-ngejar, yang ngubungin saya duluan, yang ngirim puisi romantis duluan, yang minta dijenguk kan AZ gitu. Saya kan hanya berempati biasa aja gitu. Kenapa saya di framing mengejar menolak padahal yang menolak saya gitu. Nah, maksud saya ini kesimpulannya ini tidak hanya ada dugaan kuat memfitnah saya, memfitnah institusi wartawan, tapi juga merendahkan marwah saya sebagai perempuan. Karena kalau saya dihina monyet, dihina apa sih saya cuek aja, Mas. Bodoh amat saya. Tapi kalau saya sudah dihina atau difitnah di mana itu merendahkan marwah saya sebagai perempuan, udah ngejar ditolak lagi nggak tahu malu, itu kan merendahkan marwah saya banget. Karena dalam kamus saya sebagai perempuan tidak ada, dalam kamus hidup saya mengejar laki-laki itu nggak ada.
Saya punya prinsip laki-laki yang harus mengejar perempuan, karena fitrahnya perempuan ya memang dikejar laki-laki gitu. Nah dari situ akhirnya sekali saya diemin, 2 kali saya diemin, 3 kali, 4 kali, wah ini udah melampaui batas sih. Akhirnya saya speak up, saya bersuara. Tapi ya tetap aja gini loh Mas, saya coba memahami, namanya usaha pengen terkenal ya, namanya usaha. Cuman saya mau bilang sama si nenek gayung ini, Anda kalau mau terkenal, Anda kalau mau populer, itu tidak bisa hanya dengan modal ngaku-ngaku pacar artis. Tidak bisa hanya dengan modal fitnah orang gitu. Tapi pakailah jalur karya atau prestasi. Oke, tapi saya potong dulu ya Mbak. Kalau motif popularitas, oke lah, mungkin ada. Tapi mungkin nggak motif asmara. Ternyata di saat itu Mbak Seda mungkin nggak tahu bahwa orang ini, si K ini lagi mendekati Amar dan dia merasa terganggu ketika ada perempuan lain, dan itu Mbak Seda gitu. Bisa mungkin jadi mungkin karena waktu saya jenguk Amar di lapas itu kan heboh kan ya. Ratusan media se-Indonesia itu kan menyoroti semua gitu. Jadi saya menduga kuat ya, dia itu ada kedengkian di hatinya. Dia nggak terima, dia mau dia yang diakui oleh netizen, media, masyarakat. Saya loh yang dekat sama Amar, bukan Zeda Salim. Padahal saya juga jenguk kan, kita jenguk aja, nggak ada indikasi pengen dijodoh-jodohin sama Amar, nggak ada. Saya benar-benar nggak ada perasaan apa-apa dengan Amar. Saya pure ingin menolong dia gitu. Bahkan yang seperti yang Mas Vincent tahu, saya muncul di media pertama kali jenguk dia di lapas itu kan tujuan saya satu, saya mau mengangkat marwahnya Amar. Karena dia kan dibully, dihujat luar biasa, direndahkan, dihina, mulai dari fisiknya, mulai dari secara psikologis ya, perbuatannya, narkoba segala macam. Saya sebagai orang yang pernah dekat sama dia tuh tergerak gitu untuk mengangkat marwah dia gitu. Saya mengajak masyarakat atau netizen, tolonglah jangan menghujat lagi. Saya saksi hidup bahwa Amar tuh orang baik. Gitu. Saya pernah merasakan kebaikannya dia gitu. Saya pasang badan membela dia, mengangkat marwah dia di saat orang terdekatnya tidak ada yang berani melakukan itu di hadapan media. Dan itu dia sudah cerai sama Iris? Udah dong. Orang udah bilang, kan saya jenguk kan dia udah cerai. dia udah cerai. Karena dia itu kan kena kasus narkoba kalau nggak salah udah kurang lebih 3 kali ya. 3 kali. Nah saya kalau mau pansos dari pertama dong, ya dong dari pertama dia kena narkoba dong. Tapi kan enggak gitu. Sekali 2 kali saya lihat, terus dia kena musibah yang luar biasa, bapaknya meninggal lah, anaknya meninggal kan, sempat meninggalkan anaknya. Aduh kasihan gitu loh. Saya berempati tulus gitu. Kenapa saya mau diwawancara media? Itu tujuannya adalah untuk mengangkat marwahnya dia, mengajak masyarakat tolonglah jangan menghina dia lagi, gitu aja sih. Nah kayaknya si Kak ini nggak terima, gitu. Saya dijodoh-jodohin netizen pengganti Iris, saya dijodoh-jodohin netizen calon istri, itu kayaknya dia nggak terima gitu. Padahal saya juga, siapa juga yang mau diberitain kayak gitu loh. Kasus pertama nggak datang, kasus kedua nggak datang, kasus ketiga datang. Terus orang bilang ya kan karena Amar udah duda, mungkin mau nyambung yang dulu mungkin Mbak. Saya sebenarnya mau jenguk dia di lapas beberapa waktu sebelumnya dia kena narkoba itu kan saya berpikir 10 kali gitu, takut fitnah gitu. Padahal walaupun saya sebagai teman ya, dia kan masih berstatus suami orang, saya takut ada fitnah gitu. Kebetulan dia sudah pisah dengan Iris. Ya sudahlah ya, kita kan sudah nggak kontak hampir 10 tahun ya. Bukannya dia udah pisah sama Iris, wah enggak. Gue bisa masuk lagi nih gitu, enggak ya? Enggak. Untuk saat ini saya belum ada kepikiran membuka hati buat laki-laki, belum, masih trauma. Dan waktu itu ngobrol sama Amar, itu ada cewek yang ngata-ngatain gue loh gara-gara kamu. Lu ada apa sih sama cewek itu gitu? Iya, sempat sih. Sempat saya kecewa gitu. Ini kok ada perempuan yang jahat banget mulutnya memfitnah saya seperti ini. Dia diem aja. Makanya saya kecewa juga sebenarnya sama Amar. Kok terkesan kayak memberi panggung dan membiarkan si perempuan ini menyerang saya, mungkin hanya karena saya tidak bisa memberikan apa yang dia mau. Kan dia sempat meminta sesuatu ke saya. Si Amar? Iya, sempat meminta. Dan saya belum bisa buka, nanti aja lah. Karena dia kan nggak pernah nyerang saya kan. Kalau saya buka nanti dia pasti akan sangat malu gitu. Pokoknya dia pernah meminta suatu hal yang menurut saya itu tidak bisa saya kasih. Dan dia sempat tantrum sih. Terus tiba-tiba ya udah drama perempuan ini keluar. Jadi Mbak sakit hati karena tadinya datang supaya mengangkat marwahnya, tapi begitu ada orang saya sakit hatinya itu karena perempuan ini ngefitnah saya dan didiemin gitu sama si Amar. Tidak ada pembelaan? Iya, saya sakit hatinya karena saya difitnah. Bukan karena dia dekat sama perempuan lain, bukan. Saya nggak peduli. Dia mau kawin, mau honeymoon, mau jungkir balik, mau salto, kayak saya nggak peduli. Yang saya sakit hati tuh kok saya difitnah dengan kejam begini, dia diem ya. Itu loh. Dan itu terjadi padahal di saat Mbak sedang recovery sebenarnya. Betul. Dari persoalan
yang KDRT. mungkin nggak semua orang tahu tentang KDRT. Pasca itu. Nah, KDRT. soal Amar, mungkin nanti kita akan nyambung dikit tentang Amar, tapi saya lebih tertarik dengan bagaimana perjuangan Mbak Zeda itu bangkit dari apa namanya persoalan rumah tangga yang menurut saya itu lebih apa ya, lebih berguna untuk netizen Betul, ketimbang menginspirasi lah. gosip-gosip ini kan. Iya. Ini kan gosip ini, ya nggak? Yang- Sebenarnya lebih ke meluruskan fitnah ya kalau saya. meluruskan fitnah. Nah, yang saya dengar itu ada peristiwa dalam hidup Mbak Zeda yang cukup memprihatinkan. Iya. Sudah sampai kasus sampai ke kantor polisi. Tapi kita mau tahu dulu apa yang terjadi, Mbak. Ya intinya saya menikah dengan oknum Habib ini kan 2 tahun menikah secara agama, ya menikah syar'i ya, menikah syar'i bahasanya. Kalau nikah siri kan konteksnya negatif ya, saya sebutnya nikah syar'i aja secara agama. Nah dalam pernikahan 2 tahun itu saya mengalami banyak kekerasan. Kalau dalam surat resmi Komnas Perempuan di situ saya mengalami banyak kekerasan, di antaranya dugaan kekerasan seksual, kekerasan psikis dan juga ekonomi. Gitu. Dan itu sempat saya laporkan di Polres Metro Bekasi, di kepolisian. Hanya saja saya sempat visum. Saya sempat melakukan visum di Rumah Sakit Polri, visum kekerasan psikis ya. Dan sudah ada bukti visum kekerasan di situ. Tapi kasus ini terancam tidak bisa dilanjutkan karena status pernikahannya hanya menikah secara agama. Tidak sah secara hukum, hanya sah secara agama aja. Ini kan saya sedih gitu. Seharusnya kan pihak penegak hukum, entah itu dari pihak kepolisian atau kejaksaan kan harusnya fokus pada kekerasannya, bukan pada status pernikahannya. Ini saya sedih gitu. Terus bukti visum ini buat apa gitu? Kayak sampah dong, nggak berguna. Padahal Komnas Perempuan sudah menyatakan banyak ada kekerasan, bukti visum sudah ada. Bahkan saya sempat dirawat di rumah sakit jiwa karena saya mengalami kekerasan yang hebat ya, 1 bulan. Gitu. Ya intinya sampai sekarang masih mangkrak sih kasusnya. Oke, Masih sebelum berhenti. kita ke kasus dari yang Mbak itu komplit banget kekerasannya. Iya, komplit. Kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan Pokoknya selama menikah kekerasan tuh psikis. gini Mas, saya tuh selama berumah tangga saya mengalami banyak sekali kekerasan. Kekerasan fisik iya, kekerasan psikis iya, kekerasan seksual iya, kekerasan ekonomi iya. Nah, tujuan saya kenapa saya mau bersuara di sini, saya mau berbagi gimana sih rahasianya bisa bangkit. Sampai saya dirawat di rumah sakit jiwa 1 bulan loh. Dan sampai detik ini saya masih terapi di psikolog, psikiater, masih konsumsi beberapa obat karena saya didiagnosa depresi berat. Depresi berat itu resiko kematiannya lebih tinggi daripada kanker stadium 3. Kalau kanker stadium 3 dia masih punya harapan hidup beberapa tahun ke depan. Tapi kalau orang yang didiagnosa depresi berat itu bisa jadi detik itu juga dia mengakhiri hidupnya. Potensi kematiannya lebih besar. Lalu bagaimana Mbak bisa keluar dari situ? Sampai kalau saya dengar ceritanya sampai pengaruh ke fisik ya. Fisiknya jadi Oh iya. ya. Ya, kalau depresi berat itu kan memang kalau dalam ilmu medis itu kan ada otak yang meradang ya. Jadi memang ada apa ya, rasa sakit yang luar biasa secara psikologis gitu. Saya sampai mengalami hampir obesitas. Belum obesitas sih, hampir. Karena berat badan waktu itu naik 80 kilo. Jadi orang depresi berat itu nggak harus kurus sih Mas. Betul. Gemuk juga bisa. Wah, badan saya berantakan. Gendut, terus kacau lah pokoknya, saya hancur babak belur lah. Gimana sampai dirawat di rumah sakit jiwa 1 bulan tuh kan bisa bayangin babak belurnya seperti apa. Tapi saya dirawat di rumah sakit jiwa tuh bukan karena yang gila ketawa-ketawa di jalan gitu, enggak. Tapi karena saya suka ini self harm. Wow, Saya sampai suka, segitu ya saya suka sayat nadi. Itulah kenapa sampai sekarang saya masih konsumsi terapi obat dan juga psikolog gitu. Nah tapi saya coba gini ya, saya kembali lagi. Saya menjalani ujian hidup yang berat, yang luar biasa berat. Dihantam berkali-kali. Saya berpikir saya punya anak. Oke lah, mungkin mantan suami saya zolim dengan saya. Orang-orang mungkin banyak yang tidak mencintai saya. Tapi itu rasanya sudah cukup alasan untuk saya tidak hidup di dunia ini. Ngapain saya hidup? Tidak ada yang mencintai saya, malah justru banyak yang menyakiti, menzolimi. Tapi melihat anak, oh dia butuh saya. Anak itu kan siapa lagi yang ngurus kalau bukan saya? Saya kan single parent gitu. Jadi saya di situ langsung memiliki tekad, oke, saya harus bangkit. Gitu. Saya harus memperbaiki diri, mental, fisik harus saya perbaiki semua. Jadi ya dari situ saya langsung bertekad untuk ini ya,
lebih memperhatikan kesehatan, mempercantik diri. Pokoknya yang membuat kita happy lah. Ya alhamdulillah sekarang udah turun hampir 20 kilo. Udah turun hampir 20 kilo dalam waktu yang sangat singkat, 3 bulanan, kurang lebih 3 bulanan. Dan itu memang butuh pertolongan dari pihak medis, dokter juga. Itu terapinya apa, Pak? Jadi diet, terapinya itu dia menggabungkan dua budaya, pengobatan Eastern dan juga Western. Jadi kalau Eastern itu dia pakai sistem akupuntur. Akupuntur di bagian lengan, perut, ya, wajah gitu, untuk menghancurkan lemak-lemak yang membandel gitu. Karena saya tuh waktu berat badan 80 kilo itu Mas, saya tuh sudah olahraga luar biasa tapi nggak turun-turun. Saya udah diet, makan cuma sehari sekali juga nggak turun-turun. Udah puasa, aduh pokoknya berbagai macam herbal diet udah saya minum segala macam tuh nihil. 1 kilo aja susah banget. mungkin karena faktornya bukan Stres, bisa bukan jadi. materi yang makanan atau apa gitu, Iya. karena stres. Mungkin bisa jadi karena stres itu tadi. Mungkin juga lemaknya mungkin membandel juga kan, banyak kasus lemak yang membandel kan nggak bisa turun dengan mudah hanya dengan olahraga kan, banyak kasus gitu. Makanya saya mendatangi salah satu teman saya dokter namanya Dokter Frankie. Aduh masya Allah baik banget. Dia menggabungkan 2 metode pengobatan. Eastern itu pakai akupuntur. Sistem akupuntur. Jadi akupuntur itu tujuannya tidak hanya untuk menghancurkan lemak tapi juga untuk membuka beberapa saluran yang menyumbat ya, jadi lemak tuh gampang keluarnya gitu. Dan dia juga pakai Western, jadi ada pengobatan lah. Oh jadi itu di satu suntik tempat, bukannya akupunktur ya ke sana terus nanti pindah. Satu tempat. Oke. Ya jadi 2 dokter dalam satu klinik itu mengerjakan sistem akupuntur dan juga suntik. Jadi ada disuntik lah lemaknya tuh biar luruh gitu. Dan juga ada obat dan plus diet sehat pasti. Ya saya tetap makan buah-buahan, sayur-sayuran, nasi itu dikurangin, bukan nggak makan sama sekali, nasi dikurangin. Nah saya kan nggak bisa olahraga berat ya Mas, karena orang yang didiagnosa oleh dokter depresi berat itu nggak boleh terlalu capek. Kalau terlalu capek bisa kambuh lagi self harmnya, menyakiti diri. Jadi ini jalan dari Allah sih ya, ketemu dokter Frankie. Berapa lama itu? 20 kilo? 3 bulan. Hampir 20 kilo, 3 bulan. Dan itu saya dietnya luar biasa sih. Saya sangat mengurangi nasi. Sehari itu paling cuma makan 3 sendok nasi. Selebihnya tuh buah, sayur, udah. Dan buah sekarang sayur. Balik ke Seda yang zaman dulu masih post-it ya. Karena saya tadi sempat lihat foto yang Mbak kirim itu, yang sebelah kiri saya, ini Mbak Seda bukan? Iya, itu 80 sekarang kilo. Sekarang udah balik. Ya, alhamdulillah. Nah, 63 kilo sekarang. 62. Orang kan kemudian bertanya, Mbak, emang apa sih yang Mbak Zeda alami sampai segitunya, self harm sampai fisiknya jadi ya boleh dibilang nggak beraturan kata Mbak tadi ya. Sedahsyat apa kejadian atau pengalaman yang Mbak alami ketika selama itu 2 tahun loh. Sebenarnya waktu yang singkat untuk sebuah pernikahan ya 2 tahun itu ya. Tapi efeknya ke Mbak Zeda itu secara yang paling parah sih menurut saya ya, kekerasan seksual sama psikologis itu. Apa yang Mbak alami? Ini saya ceritakan dari awal ya. Dalam rumah tangga itu ada kekerasan fisik, psikis, seksual, dan juga ekonomi. Kalau kekerasan fisik, saya tuh pernah dipukul. Ya, dari ujung kepala sampai kaki. Itu mata ditonjok, muka ditonjok sama mantan suami saya, lengan, sampai saya setengah cacat sekarang. Sampai saya hampir setengah cacat. Karena tulang belakang kan ditendang dengan sangat keras kan. Jadi kayak ada tulang yang bergeser gitu. Jadi saya divonis dokter tuh kayak apa ya, HNP ya. Jadi ada syaraf yang terjepit karena adanya tulang. Wah itu mendekati lumpuh itu. Iya, ya hampir setengah cacat. Saya sampai operasi tulang belakang, tapi operasinya tidak berjalan dengan baik. Akhirnya saya ikhtiar terus, saya terapi. Alhamdulillah sekarang sudah sedikit membaik. Jadi kekerasan fisik yang saya alami itu sudah sampai mengakibatkan saya hampir setengah cacat. Dan kekerasan fisik itu dilakukan di depan mata anak saya yang masih kecil. Masih 3 tahun, 4 tahun lah. Itu sadis banget. Itu kekerasan fisik ya. Terus kekerasan psikis, wah banyak sih. Kalau psikis itu kan selingkuh, bisa kena penelantaran, itu bisa. Terus ada juga kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu banyak juga. Ada menyimpang, ada. Tapi saya selalu menolak ya. Saya selalu menolak. Kalau sama oknum Habib ini. Dugaan kekerasan seksualnya ada seks yang menyimpang. Itu yang pertama. Terus kedua, saya dilarang hamil. Padahal saya seorang istri yang dinikahi secara agama. Nggak tahu saya alasannya apa. Ya kayak diperlakukan seperti aja sih. Pemuas.
syahwatnya dia aja gitu. Makanya itu salah satu kekerasan seksualnya, dilarang hamil. Terus yang ketiga, saya selalu dipaksa memakai alat kontrasepsi, pil KB. Dan juga saya harus menyiapkan alat kontrasepsi untuk mantan suami saya, Oknum Habib itu. Itu kan ada undang-undangnya tuh, pasalnya ada pemaksaan alat kontrasepsi 5 tahun tuh, kurang lebih itu. Itu nggak boleh. Itu bisa bayangkan tuh saya seperti apa stresnya. Diselingkuhi 1 kali aja orang sampai stres kan. Saya nggak kehitung Mas, berkali-kali saya diselingkuhin itu. Dan saya nggak pernah dinafkahi, itu kekerasan ekonomi. Selama 2 tahun menikah tuh saya tidak pernah dinafkahi lahir dan batin secara layak. Rumah tangga macam apa itu? Iya makanya. Mengerikan sekali, neraka itu. Saya udah nggak mati aja udah bagus. Tapi Mbak bertahan 2 tahun juga itu. Wah, itu sehari aja udah nggak kuat itu. Kalau orang yang tidak ditolong sama Allah sehari udah selesai itu. Bayangin Mas, menikah selama 2 tahun itu saya cuma ditemuin sebulan sekali, 2 bulan sekali, dan itu cuma 2 jam, 3 jam. Itu pernikahan macam apa? Harusnya kan seorang suami melindungi, menjaga istrinya di rumah gitu kan. Tapi saya cuma ditemui 2 jam, 3 jam hanya untuk memuaskan syahwatnya. Kemudian saya ditinggal dan saya tidak dinafkahi. Itu saya bertahan 2 tahun loh. Nah, kenapa? Orang-orang masih bertanya, kenapa sih Zeda, lu bertahan 2 tahun sama tuh Habib gitu? Lu kecintaan ya sama Habib itu? Jawaban saya simpel sih. Ini bukan masalah saya bucin atau kecintaan sama mantan suami saya. Perempuan baik-baik, kalau sudah berumah tangga dalam menjalin pernikahan, sudah tidak memikirkan perasaannya lagi. Yang saya pikirkan saat itu adalah perasaan orang tua saya dan anak saya. Kalau saya berpisah, bercerai, anak saya akan hancur, orang tua saya juga hancur. Jadi saya memutuskan untuk bertahan. Tapi bertahan dengan 2 tahun dan membiarkan kejadian itu, pasti kan anak juga lihat ya Mbak. Bukannya itu lebih menyiksa? Iya, itu menyiksa sih. Ya, itu menyiksa. Maka dari itu saya memutuskan untuk selesai. Saya sempat diajak rujuk lagi kan. Oh ya, ini yang mau saya ceritakan. Jadi saya itu ditalak sama si Oknum Habib itu hanya beberapa menit setelah berhubungan suami istri. Zolim nggak? Zolimnya luar biasa itu. Sudah selesai berhubungan suami istri, beberapa menit saya ditalak. Itu kena mental sekali saya. Apa yang mengubah pikiran dia dalam tempo 2 menit itu? Dari sesuatu yang intim kepada apa ya? Saya memohon sama dia untuk berpoligami secara adil. Saya nangis karena 2 tahun kan saya disiksa kan. Saya ingin dia berpoligami sesuai syariat, sesuai hukum-hukum Islam. Poligami dia kan berantakan, ngaco gitu, hancur, berantakan gitu, nggak sesuai syariat. Akhirnya dia mentalak saya. Wah, itu zolim sih. Padahal saya nggak dinafkahi juga saya terima, saya diselingkuhi saya terima, saya mendapatkan banyak kekerasan dalam rumah tangga juga saya coba sabar gitu. Setelah itu beberapa waktu setelahnya saya sampai dirawat di rumah sakit jiwa kan. Saya set nadi kan, habis kejadian itu kan saya set nadi. Saya ngerasa tuh saya bukan hanya diperlakukan seperti ya, bahkan mungkin lebih rendah dari kalau aja masih diizinkan hamil oleh seorang raja, masih dinafkahi oleh seorang raja, dikasih duit, dikasih tempat tinggal. Kayaknya saya lebih rendah deh. Bahkan mungkin saya juga diperlakukan seperti kan ada yang menyimpang itu. Tapi saya menolak ya, saya nggak mau. Saya gini, wah saya mikir saya kayaknya nggak cuma diperlakukan seperti nih sama Oknum Habib ini. Kayaknya udah kayak nggak bisa nih, udah. Lalu secara ekonomi bertahan hidupnya gimana? Saya dinafkahi papa saya. Berarti papa tahu dong? Tahu. Apa katanya? Setelah 2 tahun itu loh. Ya kan saya tuh kalau ada masalah rumah tangga saya nggak pernah cerita sama orang tua ya. Saya pendem sendiri gitu. Saya berusaha untuk tidak membuka aib suami saya gitu. Tapi akhirnya saya udah nggak kuat sampai saya dirawat di rumah sakit jiwa. Saya dijemput paksa sama pihak rumah sakit jiwa karena saya nadi itu kan. Ditelepon sama pihak rumah sakit, ditelepon sama orang tua angkat saya di Bogor. Itu orang tua kandung saya datang dari Surabaya, nangis sih. Sampai si Oknum Habib itu disidang sama orang tua saya kan. Terus dia sempat ngajak saya rujuk kan. Saya udah nggak mau. Apa pertanggungjawaban dia di depan orang tuanya? Ya dia minta maaf dan mau merujuk lagi, mau memperbaiki rumah tangga dengan saya, tapi saya udah nggak mau. Nah setelah itu tiba-tiba saya posting foto dia kan di Instagram. Saya kan selama 2 tahun kan disembunyikan sebagai istri kan. Dan gak ada yang tahu ya? Gak ada yang tahu. Akhirnya saya posting foto kami berdua di Instagram. Nah lucunya plot twistnya di sini Mas Vincent. Tiba-tiba udah posting, DM dari perempuan-perempuan hampir 2 lusin. 1 lusin lebih. Itu ngaku jadi korban, apa ya saya nyebutnya ya, ada dugaan cabul gitu lah pokoknya.
si oknum Habib ini. Bermacam-macam. Mbak, saya juga diperlakukan dengan tidak beradab sama oknum Habib ini, mantan suami Mbak Zeda, si AJ itu. Wah, bermacam-macam. Mereka orang-orang itu mengaku dinikahin seperti Mbak. Enggak, ada yang nggak dinikahin, cuma ditidurin doang. Cuma ditidurin, terus ditinggal. Bahkan ada yang diajak video call, mohon maaf, seks tanpa menikah. Ya, ada dugaan kuat cabul ya. Hampir 2 lusin perempuan. Akhirnya saya membulatkan tekad untuk melaporkan dia ke polisi. Oke, Itu yang lalu membulatkan tekad saya. masuk ke proses hukum. Proses hukum. Tapi kecewa juga. Sampai gelar perkara, sudah ada bukti visum ya. Bukti visum itu kan bisa digunakan ke pengadilan ya. Nah, tapi kecewanya saya, ini pihak penegak hukum lebih fokus pada status pernikahannya, bukan pada kekerasannya. Harusnya kan fokus pada kekerasannya gitu. Status pernikahan itu kan, mantan suami saya Habib ini kan juga udah diperiksa, udah di BAP oleh pihak kepolisian. Dan mengakui kalau saya memang istrinya. Kecuali kalau dia tidak mengakui. Iya. Iya, iya. Baru boleh mempermasalahkan status pernikahan. Kan sudah ada pengakuan di antara kami berdua. Saksi pernikahan juga sudah ada. Sudah di BAP semua. So what gitu loh. Apa yang dimasalahkan apa gitu. Bukti kekerasan sudah ada, visum. Visum ya. Dan yang memvisum saya bukan rumah sakit swasta loh, rumah sakit Polri. Dan visum psikis itu lama, Mas Vincent. Kalau visum fisik sehari 2 hari keluar. Ya. Kalau visum psikis itu 3 bulan, 4 bulan loh. Dan itu saya menyiksa mental saya banget loh. Maksud saya, lalu visum saya itu jadi apa? Jadi sampah. Kalau memang visum ini tidak berguna, ngapain saya disuruh visum? Ngapain saya harus menghabiskan waktu hampir setengah tahun untuk visum? Kalau ujung-ujungnya yang dipermasalahkan pihak penegak hukum adalah status pernikahannya. Nggak fokus sama kekerasannya. Itu kan konyol menurut saya. Tapi kan ada pengakuan tadi itu kan Betul. dari suami Mbak. Iya, itu kan sudah bukti Dari mantan ya? adanya pernikahan gitu Iya. loh. Mantan suami saya Habib ini kan juga udah diperiksa berkali-kali oleh Rumah Sakit Polri, oleh pihak kepolisian, Polres Metro Bekasi. Sudah ada pengakuan, iya saya nikahi dia sah secara agama dengan saksi-saksi yang sesuai syariat. Selesai, that's it gitu. Bukti foto apa ada? Foto berdua, kalau Foto foto pernikahan pernikahan. nggak ada. Tapi saksi pernikahan ada. 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 Lalu SP3 kasusnya atau gimana? Belum sih, masih Masih menggantung aja. Makanya saya berharap nih mungkin ada pihak pengacara, lawyer yang terketuk hatinya untuk membantu kasus saya. Saya sambil menunggu pertolongan dari Allah lah agar mendapatkan keadilan. Karena yang saya hadapi ini penjahat. Mudah-mudahan Ya, setelah semoga. podcast ini, setelah kita ngobrol di sini, ada pengacara yang mau membantu Mbak Zeda karena ini bisa jadi pelajaran untuk banyak orang sih. Betul, Ya, kan? Kasus seperti ini tidak boleh ditutupi. Betul. Saya sangat menghargai perempuan. betul, Ya, karena kita semuanya datang dari rahim perempuan. betul. Jadi kalau ada kasus kekerasan seperti ini, sebenarnya siapapun pelakunya harus dikasih ganjaran hukum. Iya. Gitu. Apalagi tadi prosesnya kan udah lumayan untuk Udah hampir 2 tahun udah loh hampir ini. 2 tahun. Iya, Dan setahun setengah. digantung aja sekarang. Digantung aja. Menggantung aja. Harusnya itu udah sampai ke mana, Mbak? Tahap penyidikan atau Ya harusnya udah penyidikan lama lah. Harusnya. waktu itu berhentinya di Gelar perkara aja. Oke. Jadi penyelidikan, ya kan? Visum, gelar perkara. Siapa yang bilang ini nggak layak naik sidik atau P21? Ya dari pihak kepolisian. Waktu gelar perkara. Ya saya sempat kecewa. Terus ngapain saya disuruh visum? Kalau ujung-ujungnya dipermasalahkan status pernikahan kan harusnya nggak usah nyuruh saya visum. Mbak Zeda, walaupun Mbak Zeda visum positif ada kekerasan, tapi kalau Mbak Zeda status pernikahannya cuma sah secara agama nggak bisa nih Mbak. Harusnya kan ngomong gitu, enak gitu. Tapi saya udah disuruh visum dalam waktu yang sangat lama, hampir setengah tahun visumnya. Tiba-tiba nggak kepake. Yang dimasalahin cuma status pernikahannya. Padahal itu sudah diketahui dari awal harusnya ya. Iya, harusnya kan ngomong di awal gitu loh. Terus ngapain saya disuruh visum? Ngapain saya di BAP? Saya bawa saksi orang tua saya dari Surabaya ke sini. Saya menyiapkan saksi-saksi segala macam. Itu kan zolim gitu. Saya nunggu pertolongan Allah aja sih. Mungkin ada pihak pengacara yang terketuk hatinya untuk menuntaskan kasus ini. Saya akan sangat berterima kasih. Karena sekali lagi, apa-apa sekarang kan kalau udah berurusan dengan hukum kan UUD, ujung-ujungnya duit. Transport duit, makan duit, jasa lawyer duit. Sekarang saya sih, aduh, duit mending saya pakai buat makan sama anak saya. Karena saya single parent. Jadi saya, udahlah, saya pasrah sama Allah aja. Yang penting saya sudah berikhtiar. Ya, kalau saya diem, saya tidak lapor polisi, saya akan ditanya Allah di akhirat. Kamu sudah dikasih bukti, sudah dikasih jalan, kenapa kamu diam? Dan itu bukti chat hampir 2 lusin perempuan itu, saya serahkan ke penyidik. Tapi menguap aja. Maksudnya itu juga tidak Iya. membuat kasus ini
Iya. menjadi kuat untuk Iya. Dinaikkan ke penyidikan ya. penyidikan. Iya. Berarti sampai gelar perkara. Sampai gelar perkara. Nah, saya sudah berjuang sebisa mungkin. Di saat babak belur saya speak up ke media, itu kan energi, effort luar biasa. Di saat saya babak belur, saya bolak-balik ke kantor polisi, bolak-balik ke rumah sakit. Wah, itu kan Itu berjuang sendiri deh. sendiri. Waktu itu gak pakai lawyer? Oh, pakai lawyer. Mundur dia. Ya itu tadi karena mungkin iya karena udah status pernikahannya dipermasalahkan. Yang penting saya sudah berikhtiar, saya sudah bersuara, saya nggak diem. Selebihnya ya udahlah saya pasrah sama Allah. Oke. Sekarang saya lebih fokus untuk menyembuhkan mental saya. Nah, ini yang penting. Di luar sana banyak perempuan yang mengalami hal seperti Mbak. Kadar berat, ringan, nah itu relatif ya. Tapi banyak saya kira perempuan yang mengalami kekerasan, entah itu kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi. Ini baru tadi menurut saya kekerasan ekonomi. Tapi tidak semua punya akses untuk speak up ke publik. Betul. Kalaupun mereka punya akses, tidak semua orang berani. Betul. Nah, kita perlu kasih tahu teman-teman atau perempuan yang mungkin merasa senasib dengan Mbak, bagaimana proses Mbak bisa, karena ini maut banget loh Mbak, bahkan tadi sampai Sayat Nadi, ya kan itu, terus kalau ke fisik oke lah yang perubahan fisik yang hampir obesitas, ya hampir obesitas, mungkin itu ada obatnya dan Mbak Zeda udah ceritakan tadi, tapi recovery fisik psikis itu loh Mbak, itu nggak semua orang bisa. Betul. Apalagi ketika mereka tidak punya keberanian untuk bicara, kan mendem sendiri kan. Iya. Akhirnya terjadilah depresi berat dan ya, bisa mengarah ke tindakan fatalistik gitu. Nah, apa yang kira-kira poin apa Mbak yang Mbak lakukan sehingga keluar dari penjara psikis lah itu kalau menurut saya itu. Apa yang Mbak lakukan? Yang saya lakukan yang pertama meminta pertolongan Tuhan ya, Allah ya. Ya Allah, sembuhkan saya harus sehat, saya harus sembuh karena ada anak yang membutuhkan saya. Pertolongan Allah itu nomor satu. Yang kedua, ikhtiar zohir ya. Ikhtiar zohir ya kita harus berobat. Ke psikolog, terapi, ke psikiater, terapi obat. Itu harus sih. Karena orang depresi berat itu bukan hanya sekedar stres biasa. Orang depresi berat itu otaknya meradang luar biasa loh. Radangnya luar biasa. Jadi dia tidak punya semangat hidup, tidak punya semangat beraktivitas, tidak punya semangat apapun. Tidak punya harapan. Tidak punya harapan hidup. Lebih parah itu dari kanker stadium 3. Kanker stadium 3 divonis mungkin setahun 2 tahun lagi umurnya, tapi dia masih punya harapan hidup. Hidupnya masih ada. Saya masih hidup 3 tahun lagi, bahkan ada kemungkinan sembuh gitu. Tapi kalau orang diagnosa depresi berat seperti saya, detik itu juga mati bisa. Kalau dia udah self harm, selesai hidupnya. Tingkat resiko kematiannya jauh lebih tinggi kalau depresi berat. Jadi kebanyakan kan kadang masyarakat ini kurang memanusiakan penyakit mental. Kayak dianggap sepele gitu. Apa sih gitu. Padahal sakit mental itu resiko kematiannya jauh lebih tinggi daripada sakit fisik. Jadi ya saya sih berikhtiarnya ya tetap terapi sih sampai sekarang dan mencoba untuk menyibukkan diri. Oke. Dan bahkan jauh dari orang tua di Surabaya, gak jauh sih sebenarnya kuliah, tapi kan tidak tinggal serumah sama orang tua. Iya, betul. Berarti sama si anak aja. Sama anak. Iya. Siapa namanya, Mbak? Aca. Sama Aca kan, sama Aca. Nah, dia kan ngikutin semua proses itu, Mbak. Betul. Dari Mbak mengalami kekerasan sampai akhirnya menguatkan diri untuk melakukan terapi. Ada momen intim ketika berdua ngobrol, terus Mbak dengar cerita dia, lalu itu juga salah satu yang memotivasi Mbak untuk kayak saya harus bangkit. Iya. Ada nggak momen-momen itu ngobrol berdua? Iya, ya waktu saya Sayat Nadi itu, waktu dijemput paksa rumah sakit jiwa itu kan dia teriak histeris ya anak saya. Teriak histeris itu saya baru langsung gitu. Apa yang baru saya lakukan ya? Saya tidak hanya menzolimi menyakiti diri saya sendiri loh. Tapi saya juga menyakiti hati anak saya dengan saya Sayat Nadi gitu. Ya, saya sempat minta maaf sih sama anak saya tidak bisa memberikan kehidupan keluarga yang harmonis ya. Karena kan dipenuhi dengan kekerasan rumah tangga yang saya jalani. Tapi dia dewasa banget sih anak saya itu. Aca itu dewasa banget dia. Dia obat saya juga. Yang membuat saya bisa sampai seperti ini, ibaratnya sudah berhasil menjadi penyintas KDRT lah. Sampai saya sudah melewati pintu kematian berkali-kali. Itu yang membuat saya tetap kuat ya anak sih. Dia obat saya. Di saat saya lagi ketakutan, lagi cemas, lagi trauma gitu, saya meluk dia. Tapi Mbak punya PR 2.
yang besar waktu itu. Selain merecovery diri sendiri kan pasti Betul. gimana caranya Anak. supaya trauma yang Iya. pasti trauma, Pasti. ngelihat kekerasan-kekerasan itu, Betul. lihat ibunya. Iya, karena yang mengalami kekerasan, yang melihat kekerasan kan anak saya juga. Gitu. Makanya sekarang saya kalau ditanya, makanya saya digosipin ngejar-ngejar Amar tuh saya ketawa gitu. Saya belum ada kepikiran untuk membuka hati sama laki-laki. Apalagi ngejar laki-laki, nggak ada. Sekarang saya tuh lebih fokus ingin mengobati diri supaya bisa pulih mentalnya. Karena mental itu, sakit mental tuh kan menahun ya. Tidak bisa disembuhkan dalam waktu hitungan minggu, bulan gitu, nggak bisa bertahun-tahun. Bahkan mungkin seumur hidup saya akan memiliki trauma. Sampai saya di liang lahat, saya nggak akan lupa dengan kekerasan yang saya alami gitu. Tapi ya kembali lagi saya harus melanjutkan hidup. Saya nggak bisa meratapi nasib terus-terusan gitu. Ya udah, saya sekarang untuk membuka hati, iya, tapi saya lebih berhati-hati dengan laki-laki. Dan lihat Aca, sekarang Mbak baru sadar betapa berbahagianya sebenarnya Mbak, karena punya anak putri cantik. Saya lihat beberapa fotonya, jadi bersyukur sekali. Dan dia anak perempuan loh Mbak. Iya. 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 Dan dia bisa setegar ibunya gitu. Iya. Sekarang kemana-mana bareng gitu ya. Iya, jadi dia temen sih ya, temen hidup saya ya, Aca anak. Makanya saya kalau sampai salah lagi memilih laki-laki atau pasangan, wah, yang hancur luar biasa bukan cuma saya, anak saya juga. Jadi saya benar-benar hati-hati sekarang dalam memilih pasangan. Bahkan yang menolak 3 istri direktur tuh maksudnya? Oh iya. Maksudnya Bukan 3 direktur menawar. bukan 3 direktur ya yang ngelamar ya, istri. Masya Allah. Kok bisa? Ya jadi gini ya Mas, tujuan aku nge-share cerita ini buat pemirsa Cumi juga bukan untuk pamer, nunjukin gue dilamar loh sama istri orang, enggak. Tujuan saya adalah untuk memotivasi, menginspirasi para suami berpoligami yang bener tuh kayak gini loh. Jadi pengalaman saya itu gini Mas, 3 kali saya dilamar oleh istri direktur. Ya, kenapa saya menunjukkan istri direktur? Bukan orang sembarangan. Dia punya tahta, punya harta, punya jabatan. Tapi kenapa saya tolak gitu kan? Plot twistnya di situ kan. Pertama tuh saya sempat beberapa anak saya dulu masih kecil, masih baru lahir ya, masih bayi banget. Saya pernah dilamar istri direktur TV nasional. Ya. Gimana tuh ya? Stasiun TV besar juga di Indonesia. Salah satu direktur TV nasional. Direktur TV-nya memang dia tidak punya anak. Udah umur 50 lebih. Memang ada masalah, tidak bisa punya keturunan. Sehingga dia mau menikahi saya atas izin istrinya. Dan istrinya mau melamar saya. Tapi saya tolak. Kenapa? Saya nggak mau nikah sama suami orang. Itu yang pertama. Saya tidak mau menikah dengan suami orang. Saya nggak tega menyakiti hati istrinya. Dan wah, kalau dibilang kaya, kaya sekali. Ibaratnya hidup saya terjamin lah ya. Tapi saya nggak melihat itu. Banyak pertimbangan lah yang membuat saya menolak. Itu pertama. Terus kedua, saya dilamar istri direktur salah satu pemilik yayasan psikologi Islam lah. Perusahaan psikologi Islam di Indonesia. Itu istrinya yang melamar saya. Ada. Ini saya berkata jujur ya. Saya nggak berani bohong ya. Karena ada Allah yang menyaksikan. Tapi saya tolak. Sama alasannya? Ya sama. Tidak. Terus yang ketiga, baru beberapa bulan yang lalu, saya dilamar istri direktur lagi. Dan bukti chatnya sudah tayang di banyak TV kok ini. Banyak TV udah menayangkan kan. Mereka minta bukti, mana dianggapnya saya cuma ngomong-ngomong aja gitu kan. Saya kasih bukti chatnya. Jadi istri direktur yang ketiga, ini dia DM ke Instagram saya. Karena dia kasihan ngelihat saya. Ya kan. Dia iba ngelihat saya di KDRT oleh oknum Habib gitu kan. Nah dia ngirimin CV suaminya tuh. Saya nggak kenal suaminya loh. Saya nggak kenal suaminya. Suaminya juga mungkin belum tahu saya juga. Gitu. Tapi dia ngirim CV suaminya. Suaminya itu direktur perusahaan, anggota dewan juga, pengusaha juga, dosen juga. Wah, paket komplit luar biasa. Dan istrinya juga suaminya juga nggak jelek, ganteng banget. Dan istrinya juga cantik banget, tidak punya kekurangan. Biasanya kan ada beberapa alasan nggak punya keturunan segala macam. Enggak, istrinya cantik. Itu ngelamar saya di DM Instagram awalnya. Akhirnya saya tolak dengan santun gitu kan. Saya tolak dengan halus. Mohon maaf Mbak, saya belum bisa. Dengan beberapa pertimbangan, saya belum bisa. Tapi setelah itu pantang menyerah. Minta nomor WhatsApp saya. Si istri ini tadi. Ngubungin saya lagi di WhatsApp. Nanti saya kasih deh bukti chatnya. Akhirnya ngubungin saya lagi, pantang menyerah di WhatsApp. Ngelamar saya lagi. Mbak Zeda bagaimana?
apa mau dengan suami saya? Saya bingung, akhirnya saya bertanya, Mbak, kenapa harus saya? Dan kenapa tidak ingin menjadi the only one? Kenapa tidak ingin menjadi satu-satunya? Kenapa harus mencarikan istri buat suaminya? Ada apa gitu kan? Alasannya bikin saya terenyuh banget. Apa itu? Dia bilang, saya memilih Mbak Zeda untuk suami saya karena saya ingin merangkul Mbak Zeda. Saya kasihan dengan cerita hidup Mbak Zeda. Saya yakin saya dan suami saya bisa mengobati Mbak Zeda. Mental Mbak Zeda yang babak belur itu, kita obati sama-sama. Dia mau merangkul saya. Itu saya sedih banget sih. Terenyuh banget hati saya, Masya Allah. Ada bidadari seperti ini. Berarti kalau buat orang Mbak Zeda itu nggak normal. Wong di luar banyak kok pelakor-pelakor biasa aja. Mbak ditawarin malah nolak. Kan jalannya yang bener itu. Poligami yang bener tadi. Kenapa ditolak ya kan? Orang Gini. nggak normal nih orang. Udah babak belur kemarin. Iya. Kasih jalan yang bener sekarang. Poligami tidak sesimpel itu, Mas Vincent. Nah. Apalagi saya sudah pernah menjalani dengan Oknum Habib ini kan. Ini yang bener. Poligami tidak sesimpel itu. Kan udah diizinin istrinya. Kan udah dilamar istrinya. Just, that's it, simple. Bahkan ada yang bilang tanpa izin istri nggak apa-apa poligami, tetap sah, nggak sesimpel itu. Poligami itu rentan konflik, rentan masalah, dan pasti akan banyak masalah. Rumah tangga normal yang tidak ada poligami aja masalah, rentan konflik, apalagi yang berpoligami. Dan dengan kondisi mental saya yang saat ini, saya tidak bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan sistem poligami, tidak bisa. Nah, biasanya kan beberapa laki-laki kan bilang, kan yang penting bisa adil, bla 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 segala macam kan. Saya ketawa aja Adil sih. apa dulu? Saya ketawa aja. Perasaan tuh emang bisa. Adil dari mana? Saya baca Al-Quran, memang betul Allah memerintahkan menikahlah 1, 2, 3, atau 4. Tapi dengan syarat harus bisa adil. Tapi Allah juga berfirman, sekali lagi, kamu tidak akan bisa berbuat adil, sekalipun kamu menginginkannya. Jadi itu sebenarnya sindiran buat Allah. Kamu nggak akan bisa poligami, tapi kalau kamu maksa poligami ya silakan. Konsekuensinya nanti ada loh. Oke, dibolehin sama Allah. Dengan syarat adil. Tapi Allah bilang, kamu nggak akan bisa adil. Itu sudah tamparan keras buat laki-laki sih sebenarnya. Atau ada gak pikiran bahwa saya nggak siap kalau tiba-tiba nanti dia setelah saya dia mau poligami lagi gitu. Ada gak Pak? Ya pastilah. Kita harus bisa menerima kemungkinan terburuk itu. Itu tadi saya kembali lagi. Untuk kondisi mental saya yang lagi babak belur sekarang ini, saya tidak siap dan tidak bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan sistem poligami. Saya tidak bisa. Karena berpoligami itu butuh mental yang luar biasa. Bukan hanya perempuan ya. Laki-laki mentalnya juga harus kuat loh. Kalau laki-laki mentalnya nggak kuat, dia tidak punya ilmu agama yang baik, berantakan pasti. Ribut lah, kawin cerai. Jadi kalau dibilang poligami itu seperti emergency exit, kata salah satu ustadz tuh enggak ya? Bisa jadi emergency exit, bisa jadi itu kan daripada berbuat zina. Itu makanya Allah memperbolehkan. Tapi nggak sembarangan juga, nggak asal yuk poligami nggak bisa gitu juga. Ada aturannya. Kalau dalam Islam kan nggak asal nikah 1, 2, 3, 4, harus adil. Dan adil itu kan porsinya tidak hanya soal nafkah, tapi juga adil dalam membagi perhatian, kasih sayang, komunikasi. Perasaan. Iya. Dan itu nggak bisa adil. Dan yang lucunya ini memberikan edukasi juga ya. Yang penting kan udah adil, ngasih nafkah, ngasih rumah gitu kan. Nggak apa-apa lah disembunyiin gitu. Kalau saya pribadi, saya punya prinsip. Menyembunyikan istri yang lain dari istri yang satu, itu sudah ketidakadilan. Berpoligami harus gentle dong. Tunjukkan ke istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, harus terbuka. Tidak boleh disembunyikan. Itu menurut saya itu udah bibit ketidakadilan sudah ada gitu. Dan masalah akan muncul. Akan muncul pasti. Dan saya nggak bisa dengan kondisi mental saya babak belur sekarang, saya nggak bisa. Oke. Nah, dari semua cerita itu Mbak, apa yang Mbak mau sampaikan ke perempuan-perempuan yang ada di luar sana? Saya ini sudah melewati ujian hidup yang ibarat roller coaster ya, luar biasa. Jatuh bangunnya luar biasa. Marah sama Allah, marah sama Tuhan, marah banget. Gimana ya, saya udah berhijrah, saya udah pakai hijab, tapi kok saya dihantam dengan luar biasa gitu. Nggak bisa apa saya hidup yang bahagia, tenang gitu. Nah, kadangkala ada beberapa perempuan, pada saat dia mengungkapkan kemarahannya pada Tuhan, pada Allah, dia lari ke jalur yang salah. Apalagi banyak kan fenomena lepas hijab, pakai pakaian seksi, karena marah dengan Tuhan, marah dengan dunia, marah dengan pasangan, marah dengan manusia. Ya, alhamdulillah sampai detik ini
13 tahun saya pakai hijab, bertahan, istiqomah pakai hijab, bukan berarti tenang, bahagia, enggak. Hantamannya luar biasa. Udah berapa kali tuh, saya pengen lepas hijab, saya pengen pakai baju seksi. Saya pengen menunjukkan kemarahan saya sama Tuhan. Dunia ini nggak adil, dunia ini kejam sekali sama saya. Saya pengen marah, saya pengen nunjukin, saya mau pakai baju seksi, biarin. Saya dihina, dihujat, biarin. Ada tuh rasa kemarahan kayak gitu. Tapi kembali lagi, saya berhijab ini karena manusia atau karena Allah? Kalau saya berhijab karena manusia, saya udah lepas hijab udah lama. Sebulan 2 bulan udah make, lepas aja. Tapi kalau berhijab karena Allah, beribadah karena Allah, insya Allah itu akan tahan banting lah ibaratnya. Saya punya Allah yang maha kaya. Oke, saya butuh uang, saya butuh duit buat bertahan hidup, untuk membesarkan anak saya. Saya butuh pekerjaan gitu. Tapi saya yakin Allah lebih kaya. Apalah dunia ini? Kalau kata Rasulullah, dunia ini lebih hina dari bangkai kambing. Bangkai kambing lebih mulia dari dunia gitu. Apalah dunia ini? Oh. Dulu biasanya saya masih siaran di Silet Indigo dan di beberapa TV itu sebulan saya bisa dapat 30. Lumayan kan? Iya. 30, 20, 30 di zaman itu. Sekarang mungkin berlipat-lipat gitu. Dan mungkin sekarang saya tidak mendapatkan pemasukan yang sebesar itu, tapi saya bisa makan. Saya punya rumah, punya mobil, Allah cukupi semua lah. Padahal kerjaan juga serabutan gitu. Tapi tetap kayak ada yang menjamin hidup saya, ya Allah gitu. Terima kasih banyak, jauh-jauh dari Serpong loh datang ke sini. Sama-sama. Effortnya. Tapi yang paling penting cerita Mbak Zeda ini bisa jadi inspirasi untuk semua perempuan. Betul. Bahwa terkadang perkara cinta itu tidak semudah yang kita bayangkan, yang kita mimpikan. Jangan menilai hubungan itu di awal. Sebaiknya jalanin dulu, pelajari, kenali baik orangnya. Betul. Supaya perempuan yang buat saya adalah makhluk yang mulia, saya lahir dari rahim seorang perempuan, tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi martabat perempuan tuh harus sangat-sangat dijaga, dan semoga kasus yang diajukan di Polresta Bekasi ya Mbak, Polres Metro Bekasi, yang sekarang menggantung, mudah-mudahan akan menemukan jalannya. Insya Allah. Semoga akan ada lawyer, ada pengacara di luar sana yang mau membantu supaya kita tidak mau dendam sama orang. Tapi kalau ada orang yang diperlakukan tidak adil, harus jadi bantu. Kalau ada unsur kejahatan yang melanggar hukum, ya harus ditindak. Harus ditindak, karena ini negara hukum. Betul. Oke. Terima kasih Mbak Zelda. Sama-sama. Selamat malam. Vincent. Terima kasih untuk pemirsa cumi-cumi.com yang selalu setia menunggu episode-episode dari spesial interview. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan narasumber yang tentunya membawa banyak inspirasi, informasi, dan edukasi untuk kita semua. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, Mas Vincent.